Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di malam hari ini ya, ini sedang malam soalnya hujan juga kondisinya di luar teman-teman. Ini saya ada sebuah servisan ya. Ini lampu emergency merek Surya. Dia variabel ya, LED variabel, bisa disetting. Kondisinya itu mati total, nggak nyala sama sekali ya. Namun di cas dia masih ada indikasi casnya ya. Jadi di cas masih mau indikator nyalanya untuk cas, tapi sama sekali ya nggak ada penyimpanan dan nggak nyala sama sekali. Oke, langsung saja ya lanjut pembongkaran. Saya mau lihat dalamnya itu seperti apa masih bisa diperbaiki atau enggak ya teman-teman ya. Ini di tempat saya sebenarnya sudah mulai musim kemarau harusnya ya, tapi masih banyak musim hujan dan sering mati listrik teman-teman ya. Ini untuk baterainya ya, ada 2 biji. Nah, bisa lihat teman-teman ya, dia putus satu ya untuk di minusnya, cuma kan yang satu masih ada ya, jadi dia dipasang secara paralel teman-teman. Coba cek tegangan ya, harusnya kalau baterainya satu masih nyambung, dia nyala ya meskipun redup. Kalau misal baterainya masih fit. Nah, ini tegangannya hanya terukur 2 volt ya, dan yang satu malah kecil sekali teman-teman. Oke, saya lepas saja ya. Ini saya curiga pertama hanya di baterainya saja teman-teman ya, kemungkinan kualitasnya sudah sangat menurun ya. Soalnya infonya di cas waktu itu ya sebelum rusak ya, di cas seharian paling 10 menit sudah rusak kembali ya teman-teman ya, dan sekarang malah mati total. Nah, ini saya mau membagikan sedikit trik ya. Saya tidak memperbaiki baterai sebenarnya, cuman saya mencoba mengakali ya teman-teman ya, siapa tahu masih bisa dipakai untuk baterai-baterai yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan tipenya seperti aki motor ya, ini seperti aki yang sering dipakai di motor-motor ya. Ini dibuka dulu penutupnya ya, dia ada 2 sel, dia kurang lebih 4 volt ya, karena setiap satu sel kan rata-rata dia 2 volt, 2 atau 2,1 ya, berarti dia sekitar 4,5 kalau kondisi full. Nah, ini pas saya lihat ya, dalamnya kelihatan sangat kering ya teman-teman ya, jadi sama sekali nggak ada nggak kelihatan basah sama sekali ya. Nah, ini sebenarnya ini tidak bisa diperbaiki untuk baterai seperti ini, cuman saya akan sedikit mengakalinya teman-teman ya. Ini trik yang sering saya gunakan kalau lagi ngirit biaya ya. Terkadang kalau misal kondisi baterai dalamnya itu belum hancur, untuk sel-selnya masih bisa tertolong teman-teman. Ini ya 2,6 dan yang ini hanya 1,1 volt. Itu sangat sangat rendah sekali tegangannya ya. Nah, ini teman-teman ya, saya akan tambah aki sur ya. Ini air aki dengan tingkatnya itu 1,28 ya. Ini murah saja, beli di bengkel-bengkel motor atau bengkel mobil ya teman-teman ya. Ini nanti akan saya suntikkan ke dalam selnya ya. Ini harapan saya selnya masih bagus, jadi bisa tertolong ya, karena saya sudah beberapa kali melakukan ini. Kalau kondisi baterainya itu masih bagus, dia bisa dipakai kembali ya. Cuman kalau untuk usia pakai, saya nggak bisa menjamin berapa hari atau berapa bulan. Yang penting ini saya hanya melakukan akal-akalan lah teman-teman, biar nggak mengganti baterainya ya. Ini saya siapkan sebuah suntikan ya. Ini saya pakai sering buat injek tinta printer ya teman-teman ya. Ini kurang lebih sekitar 3-4 cc setiap satu selnya ya. Kalau untuk ukuran setiap baterai itu berbeda-beda, cuman baterai kecil atau besar ya, yang saya sering pakai itu sekitar 3-4 cc teman-teman. Ini saya coba 4 ya, dia terlalu banyak atau enggak. Kalau terlalu banyak nanti saya akan kurangi jadi 3 cc ya. Langsung saya suntikan ke dalam ya, karena tadi saya lihat sepintas ya, pas saya lihat dari lampu dalamnya itu seperti kering sekali ya, seperti nggak ada air sama sekali, nggak ada basah-basah sama sekali ya. Karena untuk kondisi baterai yang masih bagus dan baru, dia agak basah ya dalamnya ya.
Ini udah kata kebanyakan teman-teman, berarti saya kurangi ya, saya pakai 3 cc. Ya, ini sebenarnya untuk diganti baru saja dia harganya murah ya teman-teman ya, untuk baterai seperti ini. Kalau di tempat saya kurang lebih sekitar 30.000 sampai 35.000 lah untuk ukuran yang besar ya, seperti ini ya. Ini saya hanya memberikan tutorial yang sering saya kerjakan ya. Dan kembali lagi, di sini saya tidak hanya melulu mencari uang ya dari hasil perbaikannya, cuman saya ingin membagikan ilmu yang saya dapatkan dan dari pengalaman saya teman-teman ya. Ini saya input 3 cc ya, aman. Oke, tinggal pindah ke baterai yang satunya ya. Kalau misal kondisi selnya itu masih agak basah, dia nggak muat ya untuk 3 cc karena dalamnya itu kan seperti busa warna putih ya. Nah ini saya kasih 3 cc dia bludak ya teman-teman ya. Berarti ada indikasi untuk sel yang ini nomor 1 ya, di baterai yang kedua isinya masih lumayan basah ya teman-teman ya, karena tidak meresap. Oke, sekarang ke sel yang kedua, di baterai yang kedua ya. Sama, saya masukkan 3 cc ya. Ini posisinya agak susah teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, untuk sel yang satunya 3 cc dia langsung habis ya teman-teman. Berarti memang benar-benar kering ya kondisi baterainya ya. Nah ini saya sedot tadi yang agak berlebihan ya, saya masukkan ke sel nomor 2 ya. Nah, ini untuk yang nomor 2 baterainya dia agak kurang banyak teman-teman ternyata ya. 3 cc dia masih mau masuk, dan coba saya tambah 1 cc ya. Oke, total 4 cc ya untuk yang sel nomor 2 di baterai yang kedua. Ya teman-teman ya, langsung dibersihkan, dilap semua ya, karena dia mengandung air keras. Kalau kena tangan dia juga gatel ya teman-teman ya, sangat berhati-hati ya. Karena terkadang kan kalau kerusakan baterai seperti kebanyakan itu langsung diganti ya. Nah ini saya memberikan sedikit pengalaman saya. Terkadang kalau pas lagi beruntung dia bisa bertahan sampai 1 tahun malah ya. Kayak kemarin aki motor, saya ada motor Beat ya, Beat injeksi, sama sudah drop, nggak bisa kuat starter ya. Terus saya suntik kurang lebih sekitar 8 cc setiap sel. Alhamdulillah sampai sekarang ya udah mau sekitar 1 tahun lebih masih bisa dipakai akinya, dan kondisinya masih fit, nggak jadi beli baru ya teman-teman ya. Dilap ya, dibersihkan karena nanti membuat korosi teman-teman. Ini tambahkan timah ya, karena nanti mau disolder di rangkaiannya kembali. Akhir-akhir ini di tempat saya sering terjadi mati listrik ya teman-teman. Dan kebetulan lampu emergency ini juga bukan milik orang lain ya, ini milik ibu saya sendiri yang sering dipakai ya. Ini tahu-tahu dicas, awalnya cepat ngedrop, terus lama-lama langsung ini ya malah mati total ya. Info terakhir dicas seharian, paling dipakai 1 menit itu udah langsung redup ya, langsung hilang tegangannya, nggak nyala sama sekali. Oh ini masih kurang nempel teman-teman ya, tinggal kerik saja ya menggunakan cutter, karena terkadang ada lapisan yang dia membuat nggak mau nempel ya, lapisan timbal.
Oke ya, mantap ya, udah kenceng teman-teman. Waktunya kita rakit. Ini soal berhasil atau enggaknya saya nggak bisa menjamin ya, karena setiap kerusakan sel baterai itu berbeda-beda, dan saya juga nggak tahu ya selnya rusak atau enggak di dalamnya, karena ya warnanya hitam nggak kelihatan juga. Ini iseng-iseng berhadiah teman-teman. Kalau masih bisa dipakai ya alhamdulillah ya, kalau nggak bisa nanti akan saya carikan baterai yang baru dan saya ganti ya. Oke, saya cas ya. Dia masuk indikatornya ya, itu merah. Cek tegangan cas ya, dia masuk atau enggak, berapa volt. Oh, terbaca ya 5,5 volt. Untuk baterai yang satu, oh, bentar ya teman-teman. Ini kok agak susah ini karena ada lapisan habis disolder tadi ya. Oh ya, 55 juga ya, dan normal. Jadi indikasi baterainya masuk ya. Tapi tetap masih mati total karena tegangannya itu di bawah rata-rata ya. Nanti saya akan coba cas dulu. Ini saya rakit. Dan ini ya, kalau misalnya ini bukan punya saya, misal ada yang tanya ya, ini tarifnya berapa mas kalau perbaikan seperti itu ya. Jadi tarif yang saya kenakan itu hanya untuk bongkar pasang ya. Kalau spare part monggo, beli sendiri juga boleh ya yang punya ya, karena kan di tempat saya banyak toko-toko spare part ya, jadi tinggal beli dan saya hanya memasangkan saja ya. Dan itu ongkosnya murah meriah karena saya hanya molder apa ya, solder saja 1-2 kali tool ya udah jadi saya nggak matok tarif, saya ikhlasnya saja ya. Kadang hanya untuk beli rokok sudah alhamdulillah teman-teman ya, buat jajan anak. Oke, setelah 1 jam teman-teman ya, ini kurang lebih 1 jam saya cas. Sekarang kita testing hasilnya ya. Cas saya lepas. Ini lampu saya matikan dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, yang tadinya mati total ya, sekarang bisa nyala kembali. Alhamdulillah. Dan kembali lagi teman-teman ya, ini soal keawetan saya tidak berani jamin ya, karena kan ini eksperimen teman-teman. Jadi menurut pengalaman saya ya, jadi kalau sel masih bagus dia masih bisa bertahan lama, tapi kalau selnya sudah jelek ya harus diganti teman-teman. Jadi untung-untungan ya. Dan ini saya cas 1 jam, cahayanya lumayan terang banget ya. Jadi asumsi saya baterai masih lumayan bisa digunakan ya, tidak harus diganti baterai. Ini saya matikan lampunya dan oke, alhamdulillah teman-teman ya, settingan terang dan redup masih normal ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini saya cas sekitar 1 jam. Nanti saya tinggal berikan ke ibu saya ya untuk dites di rumah. Coba dicas lama nanti kuat berapa jam. Ini ya merek Surya, tipenya SHL 6004 ya. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah melihat video yang saya buat untuk hari ini. Dan sekali lagi bisa diambil ilmunya ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada teman-teman yang punya kerusakan yang sama, bisa coba dilakukan ya, meskipun beda merek, untuk perlakuan baterainya sama teman-teman. Oke, sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.